Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel kecil ini, di mana dengan channel ini insya Allah kita sama-sama tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Pernah gak sih tiba-tiba kepikiran gini, aku nanti bakal jadi apa ya? Gimana ya masa depan aku nanti? Bisa gak ya aku jadi orang sukses? Atau aku bisa gak ya ngelewatin ini semua? Dan pertanyaan random lainnya yang muncul pas kita lagi capek, pas kita lagi overthinking, atau ngerasa lagi stuck nih. Tenang, kamu gak sendiri. Semua orang pasti pernah ngerasain itu. Tapi tau gak sih, kadang perasaan was-was itu tuh bukan datang dari kita sendiri, tapi dari bisikan setan. Iya, benar. Setan itu pinter banget cari celah. Dia bisikin keraguan, bikin kita takut dengan masa depan, nyesel sama masa lalu, sampai akhirnya kita ngerasa kayak semua jalan buntu. Padahal ya teman-teman, masa depan kita itu udah Allah jamin. Udah ditulis rapi di Lauhul Mahfuz. Bahkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Keren banget gak sih? Artinya yang kamu khawatirkan sekarang tuh sebenarnya udah Allah atur dari dulu banget. Kita tinggal jalanin aja dengan ikhtiar dan tawakal. Jangan lupa, kita sebagai muslim punya rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Teman-teman, penting banget nih kita tahu ternyata dalam hidup ini ada takdir yang bisa kita ubah dan ada juga takdir yang gak bisa kita ubah sama sekali. Takdir yang gak bisa diubah itu namanya qadar. Misalnya, kita lahir dari siapa, kapan kita lahir, atau kapan kita meninggal, itu semua udah ketetapan Allah yang pasti. Tapi juga ada yang bisa diubah dengan doa yang disebut qada. Rasulullah pernah bersabda, la yaruddu ala qada illa ad-du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir selain doa. Artinya selama takdir itu belum terjadi, kita masih bisa berdoa dan berusaha untuk mengubahnya. Tapi kalau sudah terjadi, ya nggak bisa diubah lagi, karena itu udah jadi kenyataan. Nah, perubahan takdir karena doa itu juga sudah dicatat di Lauh Mahfuz. Bahkan doa kita untuk mengubah takdir itu sudah tertulis di sana. Jadi teman-teman, jangan pernah kita remehkan kekuatan doa. Bisa jadi dengan doa Allah ubah jalan hidup kita jadi jauh lebih baik. Perlu kita renungkan sama-sama teman-teman, bahwa kegagalan yang kita dapati atau cita-cita yang belum juga tercapai boleh jadi itu tanda kasih sayang Allah. Lah, kok bisa gitu? Disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi ini pengalaman aku dan ini benar-benar terjadi pada aku. Tahun 2024 kemarin, tahun itu begitu banyak kegagalan yang aku rasakan. Dari gagalnya aku tes polisi, tes sekolah kedinasan, dan juga tes CPNS. Tapi uniknya ya teman-teman, setiap kegagalan yang Allah kasih ke aku itu beragam-ragam. Tiap kegagalan yang dikasih Allah malah lebih banyak pula kemudahan yang Allah kasih ke aku. Saat itu waktu aku mau tes polisi nih, Allah buat aku gagal. Dikarenakan tinggi badan aku gak memenuhi syarat. Tapi Allah ganti dengan kemudahan lainnya. Akhirnya aku bisa ikut tes IPDN. Dan itu memenuhi syaratnya. Alhamdulillah, akhirnya aku ikut tes IPDN
dan aku gagal di tahap SKD, di mana nilaiku kurang 1 poin untuk bisa masuk passing grade. Tapi teman-teman, setelah itu ada kemudahan lagi, di mana ada keajaiban yang awalnya kalau kita sudah tes kedinasan, kita nggak akan bisa ikut tes CPNS. Tapi tiba-tiba ada konfirmasi resmi dari BKN kalau yang gugur tes kedinasan masih dibolehkan ikut tes CPNS. Alhamdulillah, lagi dan lagi Allah mudahkan jalan aku untuk terus berjuang, dan akhirnya aku ikut seleksi CPNS. Tapi di sini ada pranknya teman-teman. Iya, aku sempat nih ambil kejaksaan karena penerimaannya di sana begitu banyak dan peluangnya besar juga. Tapi tiba-tiba ada perubahan lagi, yang persyaratan awalnya di salah satu instansi bisa menggunakan ijazah SMA, tiba-tiba aja berubah jadi ijazah S1. Yang awalnya aku semangat banget mau masuk kejaksaan, sampai FYP TikTok aku dipenuhin orang-orang yang lulus kejaksaan teman-teman. Singkatnya, ya akhirnya aku cari yang lain dan ketemu, dan dimudahkan lagi oleh Allah. Alhamdulillah, aku bisa ikut tes Polpulpas. Dan tahu nggak teman-teman, kemudahannya nggak sampai situ aja, tapi sampai aku mau tes CPNS-nya. Ya, Allah pertemukan aku dengan orang-orang baik pada saat aku mau tes. Masya Allah, maha besar Allah. Begitu besar nikmatmu ya Allah. Walaupun akhirnya aku gagal lagi. Tapi teman-teman, hikmah terbesar yang aku dapat dan baru aku sadari bahwa kegagalanku itu adalah yang membuat aku menjadi semakin dekat dengan Allah. Mungkin aku gak akan pernah paham bahwa kegagalan bisa jadi bentuk kasih sayang Allah. Jadi kalau teman-teman hari ini gagal, lagi jatuh, lagi bingung sama hidup, tenang teman-teman. Mungkin itu adalah cara Allah mengajak kamu lebih dekat sama Dia. Maka ambil panggilan itu teman-teman. Dekatlah kepada Allah, bahwa sebenarnya ini panggilan Allah teman-teman. Ayo mendekat lagi teman-teman kepada Allah. Kita lihat juga teman-teman pada kisah Nabi kita, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, dimana dari beliau dihasad para saudaranya, dan ini cobaan, dilemparkan ke sumur, cobaan, lalu dipungut dan dijual ke seorang raja, ini cobaan, lalu dibeli dengan harga yang murah dan jadikan seorang budak pula, ini cobaan. Selanjutnya beliau difitnah dan dimasukkan ke penjara, cobaan lagi. Tapi lihat ending yang Nabi Yusuf raih atas kesabarannya, atas segala cobaan yang Allah berikan, akhirnya beliau menjadi seorang bangsawan. Lihat betapa indah hikmah yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf atas kesabarannya. Teman-teman, dari kisah Nabi Yusuf kita belajar satu hal yang besar, bahwa jalan penuh ujian bisa jadi pintu menuju kemuliaan. Dari sumur ke istana, dari penjara ke tahta, semua karena kesabaran dan keyakinan pada rencana Allah. Dan kata Ustadz Firanda dalam ceramah singkatnya yang aku temuin di Instagram, beliau bilang, kalau hikmah selalu dibuka, semua orang pasti sabar. Tapi justru karena kita nggak tahu hikmah di balik ujian, disitulah nilai ibadahnya. Disitulah letak pahala sabar yang besar. Jadi, kalau teman-teman lagi diuji, jangan buru-buru menyerah. Bisa jadi Allah sedang menulis kisah yang jauh lebih indah dari yang kita bayangkan. Terus kuat, terus sabar, terus yakin Allah gak tidur. Dia sedang menyiapkan yang terbaik.
Terima kasih sudah nemenin aku sampai akhir. Semoga yang kita bahas hari ini bisa jadi bahan renungan dan penyemangat buat hari-hari kalian. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-temanmu yang butuh. Dan yang paling penting, terus tumbuh, terus belajar, dan tetap dekat sama Allah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.